Nah, disitulah tangannya gini. Hari-hari akan terbentuk. Yes, gitu. Oh, Bahwa yang menerangkan hal itu adalah dua manusia abadi ini. lalu mereka, Saya sampai saat ini baru mau mencari orang ya, untuk melukis dua wajah orang itu. Shalom. Nah, kali ini sahabat cukup menarik untuk kita saksikan bersama. Sebab dalam video ini Daud Tony mengaku ada dua rahasia yang belum pernah dibukakan kepada publik, bahkan kepada pendeta Gilbert Lumondong sekalipun. Pokoknya sahabat, dijamin deh buat kita penasaran dan menimbulkan pertanyaan besar. Siapakah dia gerangan dua manusia abadi yang dimaksudkan oleh Daud Tony? Dan siapa pula penerus yang dimaksudkan Daud Tony yang akan meneruskan tongkat estafet pelayanannya bila Daud Tony nantinya dipanggil Tuhan? Buat sahabat yang merasa punya jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan. Tahun 993 saya ketemu Tuhan Yesus pertama kali. ya, Itu ketemu langsung face to face. ya, Tetapi tidak bisa lihat wajahnya. ya. Cuma Kalau lihat, wajahnya penuh kemuliaan. ya, Hanya ada lubang paku di sini. ya, di sini ya. Nah, iya. Nah, tahun 96, 96, 97 ya, 96 ya. Ya, Itu terjadi kecelakaan dan saya dibawa malaikat ke surga. ya, Dan waktu itu saya melihat roh saya dibawa, dan sebelum menghadap Yang Maha Kuasa, ya. saya harus masuk dulu satu ruangan, yaitu ruang Maha Kudus. Roh Kudus, ya. Saya sudah pernah masuk ke situ. Luar biasa ya, melihat tabut perjanjian yang asli. Dan saya melihat tabut perjanjian. Ya, Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang tempat, tentang kemah suci, ya, adalah gambaran dari tempat itu. ya. Oke. Jadi yang aslinya itu di surga. Aslinya di surga, oke. Nah, sedangkan Musa membuat contohnya itu dari sana gitu loh. Iya, Nah, di situ saya langsung dibawa menghadap Yang Maha Kuasa. iya, Nah, dan Yang Maha Kuasa berkata, akulah aku YHWH, Yahweh. iya, Dan aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yesua Hamasyah. iya, Nah, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya, Bu C ya, iya, apa yang akan terjadi atas dunia ini iya. dari awal sampai akhir itu sudah ada di sana. Oh gitu, I see. Jadi itu seperti kayak grand design-nya sudah ada semua. Iya, Ini nanti jadi petunjuk akan saya sampaikan suatu rahasia penting, karena ada hal-hal tertentu yang saya tidak boleh memberitahu ke semua orang. oh, Nah, termasuk tentang kematian saya, Bu C. oh, Tuhan kasih tahu juga kematian itu, Tony. Iya. Oh, Jadi sekarang saya sudah hanya tinggal menjalani hidup aja, Bu C. ya, Jadi dari awal sampai akhir itu sudah ada. oh, Nah, di situ ditunjukkan suatu rahasia yang penting sekali. ya, Dan ingat, Bu C, ya, di surga saya ketemu dua orang. ya. Siapa itu? Dan itu saya rahasiakan. Oh, ya. Kenapa orang itu Dan ada memberitahu sesuatu? iya, I see. karena dua orang ini belum pernah mengalami kematian. Oke, saya ngerti. Musa mengalami kematian. Oh ya, cuma mayatnya nggak ditemukan. Ya, Saya ketemu dua orang ini di sana. oke. Dan hal-hal rahasia diberitahu ke saya. Oh, Nah, tapi saya tahu kalau saya memberitahu tentang dua orang ini yang pernah saya ketemu di sana, akan terjadi pro dan kontra dan ribut. I see. Maka lebih baik saya diam dan rahasia itu tetap dalam hati saya. Apakah rahasia itu kelak akan dibukakan ke orang, ke kita, atau akan dibawa sampai pada kembali itu ketemu Tuhan? Saya belum tahu. Oh, belum dibilangin ya? Jadi dua orang ini belum pernah mengalami kematian. Oke. Dan dua orang ini berdiri di hadapan Elohim, di hadapan Yahweh.
Dan 2 orang inilah yang bertemu saya di sana. Oh, wow. Dan malaikat menjemput saya itulah yang mengenalkan 2 orang ini. Oh, Nah, di situ baru Tuhan ajak saya ke tempat di rumah Bapakku. Jadi banyak hal-hal yang rahasia yang saya tidak boleh sampaikan. ya, Jadi pada waktu saya di surga, ya. tangannya gini, Siapa punya tangan gitu? Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Oke. Dan dia berkata, akulah Yesua Hamasia. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan dirinya Yesua. Hamasia. Begitu kata-katanya Yesua. Iya. Oh. Iya. Jadi bukan Yesus Kristus, bukan Yesus, tapi Yesua Hamasia. Iya. Terus? Yesua Hamasia. Iya. Nah, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Ya. Langsung tangannya gini. Nah, dari telapak tangannya ini langsung keluar sinar yang sangat luar biasa. Ya. Membentuk seperti layar lebar. Oh, gitu. Jadi layar lebar itu terbentuk dari sinar yang keluar dari tangan Tuhan Yesus. Betul. Oke. Nah, begitu tangannya gini, maka semua itu langsung seperti layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia ini. Oke. Jadi ada akhir dunia, tetap akan ada. Akhir. Iya. Iya. Dan di situ pula tentang awal penciptaan. Oh, padahal juga melihat waktu awal penciptaan. Iya. Are you serious? Melihat Adam dan Hawa? Awal penciptanya betul Adam dan Hawa gitu? Saya hanya melihat awal penciptaan itu cepat sekali. Set, gitu tuh. Dari awal sampai akhir. Oh, gitu. Okay. Tetapi ini kan tidak bisa saya beritahu ke orang karena dianggap orang gila. Ya. Nah, di situ pula dari awal penciptaan. Ya. Nah, dan termasuk tentang kejatuhan Lucifer. Oke. Jadi semua itu saya ditunjukkan tangannya gini. Nah, disitulah saya tahu tentang rahasia iblis. Apa itu rahasia iblis? Tidak bisa dikasih tahu. Nah, ya sudah saya khotbahkan dari dulu. Ya. Kenapa iblis tidak diampuni? Oh, kenapa iblis tidak diampuni? Iya. Nah, disitulah tangannya gini. Hari-hari akan terbentuk. Gitu. Itu dari awal sampai akhir dunia. Dan 2 manusia ini yang menemani saya di situ. Henok dengan itu, dengan Elia tadi ya. Ya. Tapi saya tidak mau menjawab. Ya. Yang jelas 2 manusia ini tidak pernah mengalami kematian. Ya. Ya. Dan mereka bicara kepada saya, menjelaskan semuanya. Nah, caranya pakai bahasa mereka, tapi Pak Daud bisa mengerti. Mengerti. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Chinese, bukan bahasa ini. Bukan. Tapi Bahasa surga. bahasa surga. Tapi kita bisa mengerti. Ya. Iya. Oke, saya ngerti itu. Nah, jadi dari tangan itulah keluar sinar membentuk grand design. Oke. Dan awal penciptaan. Oke. Dan sampai akhir dunia. Nah, dan disitulah baru saya mengerti yang disebut zaman akhir dan akhir zaman. Oke. Nah, zaman akhir itu adalah apa? Pada waktu anak Allah menyatakan dirinya. Allah datang ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia pertama kali menjadi manusia. Ya. Itu namanya zaman akhir. Oh, jadi 2000 tahun lalu itu pada Natal di kandang Bethlehem itu zaman akhir. Iya. Nah, yang akan waktu kiamat apa namanya? Akhir zaman. Oh, gitu. akhir zaman. Begitu. Itu bahasanya yang diberikan oleh Tuhan waktu itu. Nah, waktu itu saya diberi hikmat. Ya, ini kan bahasa Indonesia, zaman akhir zaman, kan? Tapi waktu bahasa itu bagaimana? Gimana ngomongnya?
Nah, akhir zaman itu namanya kiamat. Oke. Ya. Jadi kita harus bedakan di sini antara zaman akhir dan akhir Zaman. Itu ya. betul, Cek? Iya. Nah, Alkitab berkata apa dalam kitab Yoel? Eh, Pada hari-hari terakhir, betul? Ya, anak-anakku akan bernubuat, anak-anak muda Nah, akan bernubuat. Itu pada waktu Petrus berkhotbah Ya, dan mengutip ayat itu, betul? ya. Waktu hari Pentakosta itu kan setelah ini dia berdiri dan berbicara dan 1.000 orang bertobat itu. Itu bicara apa? Pencurahan Roh Kudus zaman akhir. Oke. Gitu. Jadi mereka menjelaskan tentang bahasa Indonesia juga gitu loh. Oh, asik. Nah, dua manusia ini. Nah, akhir zaman sama zaman akhir itu beda. Oh, gitu ya. Biasa kita dengan satu ya. Itu beda. Nah, kalau zaman akhir itu adalah di mana Allah menjadi manusia, Firman menjadi manusia, Yesus Kristus mati di salib. Ya, oke. Oke. Kedatangan Tuhan yang pertama. Ya. Nah, akhir zaman itu zamannya berakhir. Oke. Oke. Itu kedatangan Tuhan yang kedua. Ya. Jadi gini, Uce. Ya. Saya selama ini belum pernah cerita langsung ke orang lain tentang dua orang yang pernah ketemu saya di sana. Oh gitu. Oh, enggak pernah cerita ini. Yang pertama kali saya bicara sama orang lain adalah Buce. Oh gitu. Terima kasih, Pak Daud. Ya. Karena apa? Karena kalau saya bicara ini, saya akan ditentang habis-habisan, dianggap lebih gila lagi. Oke. Tetapi saya baru pertama kali memberitahu rahasia ini ke Buce. Oh. Bahwa yang menerangkan hal itu adalah dua manusia abadi ini. Kalau saya percaya, sebab waktu Tuhan Yesus di dunia, event itu mereka berdua muncul di atas gunung sehingga dilihat oleh murid-murid. Waktu itu kan, ada dua orang datang berbicara dengan Tuhan Yesus di atas gunung dan tiga-tiganya wajahnya berubah. Sehingga Petrus bilang, Tuhan kalau bisa saya membuatkan gubuk. Itu. So, dan tampaknya selalu saya sampai saat ini baru mau mencari orang ya untuk melukis dua wajah orang itu. Oh begitu. Saya bisa duga enggak? Saya menduga yang satunya botak. Yang jelas, Buce, saya baru mencari seorang pelukis untuk melukis dua orang ini. Oh gitu. Karena wajahnya sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Luar biasa ya. Dan mereka yang menerangkan hal-hal yang sangat rahasia. So mereka banyak mengerti rahasia-rahasia alam semesta ini ya. Iya. Mungkin waktu mereka berdua muncul ketemu dengan Tuhan Yesus di atas gunung sebelum itu, mungkin mereka juga lagi menceritakan apa yang akan terjadi juga barangkali. Iya. Ya. Yang jelas satu, Buce. Ya. Orang lain yang pertama kali mendengar ini adalah Buce. Oh gitu. Puji Tuhan. Ya. Karena saya tidak mau ucapkan ini. Ya. Karena kalau saya ucapkan ini, wong dulu aja saya dianggap gila, ini lebih gila lagi. Dan ingat, saya bukan nabi. Ya. Saya bukan nabi, saya hanya penyampai pesan. Ya. Saya hanya messenger saja. Nah, jadi tidak usah ribut tentang antikris. Tapi yang jelas, Buce, ya. Saat ini saya hanya menunggu hari Tuhan menjemput saya. Oh gitu. Tuhan udah kasih tahu dalam jangka berapa waktu gitu ya? Umurnya saya tidak dikasih tahu. Oke. Tetapi hanya diberitahu bahwa saya akan punya anak perempuan dan sudah terjadi. Ya. Istri ini sudah terjadi. Ya. Dan engkau akan dikenal keempat penjuru mata angin di Indonesia
sudah terjadi. Ya. Saya akan gemuk, nah ini perutnya buncit, sudah terjadi. Ya. Ya. Jadi kalau itu mah tidak luar biasa. Gemuk itu semua orang gemuk, saya juga gemuk Pak Daud. Bukan tanda yang ini. Apakah Pak Daud akan bisa sempat melihat anaknya menikah atau enggak, itu yang merupakan tanda juga. Kalau itu saya tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Tapi yang jelas saya menunggu pengganti saya. Jadi seperti Elia dan Elisa, ada yang mendapat jubahnya gitu. Karena nanti waktunya tiba, akan ada seorang anak muda yang akan memegang tongkat estafet. Dan akan dipakai Tuhan lebih hebat melebihi saya. Oh gitu. Pak, sudah ketemu atau belum Pak Daud? Tenang aja. Masih Tuhan lagi persiapkan ya? Iya. Nah, jadi begitu ini sudah saya berikan, baru saya dipanggil Tuhan. Oh, gitu. Jadi ada tongkat estafet yang harus saya serahkan. Urapannya Elia ke Elisa, apakah akan double? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Ya, itu tanda kematian saya itu. I see. Dan dia akan datang pada waktunya tiba. Untuk saya serahkan. Jadi saat itu kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saya pindah ke dia, baru saya meninggal. Nah, apakah dari semua ini kan kayaknya gloomy, seperti mendung terus nih, kayaknya hati kita jadi dingin. Ada enggak pengharapan yang bisa Pak Daud ceritakan? Seperti gospel, artinya good news, berita yang baik untuk kita. Berita baiknya, pada waktu saya di surga, Tuhan beritahu saya, aku akan memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Amin. Dan yang kedua, Tuhan beritahu saya satu hal, Buce, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Karena nanti waktunya tiba, aku yang akan menjemputmu sendiri. Itu khusus untuk Pak Daud. Khusus ya. untuk Daud, ya. Nah, tapi untuk umat Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Jadi, nyimpen apa lebih baik? Pertama adalah tanah, kedua adalah emas. Kalau emas, tanah dan emas sudah saya khotbahkan 2014, itu rekaman videonya banyak di gereja-gereja. Tapi untuk beli emas sekarang, Buce, harganya udah mahal. Emang mahal banget sekarang. Jadi Buce adalah satu-satunya orang di luar keluarga saya yang tahu rahasia ini. Yang pertama kali. Tapi tidak banyak. Tapi sekarang saya itu beli sama Buce lah baru saya beritahu bahwa saya ketemu dua manusia abadi ini. Wow, itu ya. Jadi itu memang betul, cuma selama ini seluruh penciptaan cuma dua orang ini yang tidak meninggal ya. Apa tidak ada orang lain lagi seperti itu? Yang tidak pernah mengalami kematian hanya dua orang ini. Oh, hanya dua orang ini. Wow. Ya. Dan dua orang inilah saksi dari semua yang ada di muka bumi. Wow, itu ya. Saksi. Saksi. Kan, dan dua orang inilah yang akan turun ke bumi sebagai dua saksi Elohim. Dan mereka juga memberitahu saya bahwa mereka akan turun ke bumi. Oh, mereka bilang gitu ya. Untuk bersaksi tentang apa? Yesua Hamasiah. Mereka akan turun dan bersaksi tentang Yesua Hamasiah dan menghentikan hujan selama 3 tahun dan merubah air menjadi darah. Iya kan? Di kitab Wahyu. Iya. Dan dua orang ini saya sudah ketemu. Wow.
Mereka mukanya tua apa muda? Apa umur 40, 50, bagaimana mukanya? Wajahnya tetap sama seperti waktu mereka diangkat ke surga. Oh gitu. Umur berapa sekitar itu Pak Daud lihatnya? 40-an, 80, 20, 20, 40, Saya lihat mereka itu kalau yang satunya tua. tua, oke. Yang kedua itu masih gagah. Oh, I see. Nah. Tugas mereka di surga itu bikin apa selama ini mereka? Di hadapan Tidak tahu saya. Oh gitu. Tidak tahu. Tapi waktu itu muncul untuk menceritakan hal itu pada ini, Pak. Iya. Iya. Pak Daud ada ketemu rasul-rasul murid-murid Yesus yang lain tidak? Tidak. Tidak, cuma 2 orang itu aja. Iya. Oh. Jadi rupanya memang kedua orang ini mempunyai tugas yang sangat spesial, selalu masuk di dalam rencana Tuhan. Even di dalam kitab Wahyu kan diceritakan bahwa 2 orang ini akan turun ke dalam dunia dan menghentikan hujan 3 tahun. Wow, menghentikan hujan 3 tahun di dunia ya, gitu. Jadi 2 orang inilah yang beritahu saya. Jadi waktu Tuhan bicara tangannya gini, 2 orang inilah yang menjelaskan. Tetapi ada suatu hal-hal yang rahasia yang saya tidak boleh memberitahu. Nah, dan orang yang pertama kali saya cerita tentang 2 manusia abadi ini, saya bicara, yaitu baru Buce. Oh gitu. Wow. Termasuk Pak Gilbert pun saya tidak mau memberitahu. Baru sekali ini saya buka rahasianya. Karena saya nanti lebih parah, dianggap lebih gila lagi. Kalau saya sih saya percaya. Sebab saya melihat bahwa kedua orang ini mempunyai posisi yang sangat spesial. Even mereka hanya diberitakan mereka berdua ketemu Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati di atas gunung, dimuliakan di atas gunung, dan dia akan turun setelah itu. Jadi saya rasa bahwa mereka berdua ini memang selalu ada di dalam sekuen apa yang terjadi di dunia ini. So saya percaya kalau itu. Nah, jadi saya baru mencari pelukis untuk melukiskan wajah 2 orang ini. Yang satu sangat tua. Yang kedua gagah. Dan mereka wujudnya tetap sama seperti waktu mereka diangkat. Pakai ada tutup kepalanya atau kepalanya terbuka? Saya lihat hanya rambut mereka itu bersinar, bercahaya. Dua-duanya ada. Iya. Tapi mukanya bersih. Dan mereka bicara dalam suatu bahasa. Dan itu adalah bahasa surga. So, oke. Jadi ada beberapa poin yang saya bisa catat untuk kita share teman-teman ya. Tentu kita punya discussion ini, ada yang akan terima, tapi tentu juga ada yang tidak terima. Tetap kita hormati pendapat orang, ya. Orang kan berhak untuk berpendapat, of course. Saya sendiri hanya menanti waktu memberikan tongkat estafet. Asik. Tunggu untuk ini ya. Seperti Elia memberikan pada Elisa. Oke. Terima kasih Pak Daud untuk waktunya. Ya, sudah ini.